Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run, masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah mengetahui kepribadian Dewa Phoenix di alam dewa, singkat cerita pertarungan antara Dewa kelas 1 dan Dewa kelas 2 pun tak terhindarkan sebelum pada akhirnya Hong Jun dibawa ke markas Dewa Kehancuran. Baiklah, kita masuk ke bagian selanjutnya di mana scene dimulai dengan diperlihatkan sepasang dewa yaitu Huo Yuhao dewa emosi dan Tang Wutong dewi kupu-kupu. Tang Wutong memandang suaminya tersebut sembari bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Yuhao pun mendekati dan menjawab kalau dirinya sedang menebang kayu untuk memasak. Mendengar perkataan Yuhao, wajah putri raja dewa tersebut seketika penuh keheranan. Dengan lembut ia berkata kalau dirinya tidak lapar. Yuhao hanya bisa tersenyum dan tetap berencana ingin masak. Terlebih dahulu gurunya telah memberikan banyak resep makanan. Maka dari itu hari ini Yuhao akan melakukan eksperimen untuk dihidangkan ke istrinya juga orang tuanya. Dengan senyum lembut Wutong berkata, Oke, suamiku adalah yang terbaik." Mendengar perkataan Wutong, seketika wajah Yuhao berubah drastis seolah merasakan kepanikan yang bersangatan. Dia pun melihat-lihat sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar perbincangan mereka. Setelah dipastikan aman, Yuhao berbisik supaya Wutong tidak mengatakan kalimat itu lagi. Dan di sini terungkaplah bahwa ternyata Yuhao masih memiliki trauma yang mendalam dengan Tang San, sampai-sampai dia melarang Wutong memujinya karena takut perkataan tersebut didengar oleh Tang San. Senyum jahil keluar dari wajah Wutong. Dia seolah tidak percaya kalau Yuhao setakut itu dengan ayahnya. Dijelaskan kalau dahulu Tang San pernah memberikan ujian yang berlebihan kepada pewaris dewa emosi tersebut. Tang San menyegel putrinya sendiri demi bisa bersama Wutong. Yuhao mati-matian berjuang dan menerima rasa sakit yang bersangatan hingga singkat cerita dewa emosi tersebut bisa menikahi Tang Wutong lalu melepaskan segelnya. Dan ya, sekarang mereka sudah bahagia hidup di alam dewa namun belum mempunyai anak. Bicara masalah anak, Tang Wutong tiba-tiba menghela nafas panjang sembari bertanya, "Bukannya kamu sudah punya anak di benua Doluo?" Sontak wajah Yuhao tercengang saat mendengar pertanyaan Wutong. Dia pun menjelaskan kalau 1 hari di alam dewa sama dengan 1 tahun di alam bawah, sementara mereka berdua telah menikah selama 20 tahun, yang artinya di dunia bawah sudah menghabiskan ribuan tahun. Maka bisa disimpulkan kalau anak Yuhao di alam bawah sudah tidak ada lagi, dan andai pun anak tersebut punya keturunan, maka mana mungkin Yuhao mengetahuinya. Mendengar penjelasan Yuhao, Wutong pun meminta maaf karena telah mengungkit-ungkit masa lalunya. Bukan apa-apa, selama 20 tahun di alam dewa mereka sama sekali belum memiliki keturunan. Jadi Wutong hanya takut kalau dirinya tidak bisa memberikan Yuhao keturunan. Makanya ketika Yuhao bicara tentang tidak memiliki anak, putri raja dewa tersebut secara tak langsung bertanya seperti tadi. Yuhao tersenyum sembari memegang lekuk tubuh Wutong. Dia sama sekali tidak masalah akan hal itu. Terlebih hidup bersama Wutong saja sudah merupakan anugerah terindah bagi dirinya. Yuhao menambahkan jika memang berniat punya keturunan, maka apa salahnya gas tiap malam. Setelah bercakap-cakap, singkat cerita kayu yang dipotong Yuhao semuanya telah selesai dan siap untuk memasak. Sebenarnya sebagai dewa, mereka tak perlu repot-repot memasak. Namun demi membahagiakan keluarga dan mencoba hidup seperti manusia pada umumnya, maka Yuhao rela melakukan hal yang sebenarnya tak perlu dilakukan. Dijelaskan kalau di tempat dewa emosi tersebut ada 3 rumah kayu. Yuhao di bagian paling kanan, orang tuanya di bagian paling kiri, dan Daimobai di bagian tengah. Saat itulah
ada seseorang tua yang nampak berusia 30 tahunan berjalan mendekati Yu Hao. Tak ada langit dan hujan, sosok tersebut tiba-tiba memarahi Yu Hao karena salah paham. Saat Yu Hao memeluk Wutong tadi, dia menganggap kalau dewa emosi tersebut sedang menindas Wutong. Menyadari kesalahpahaman Dai Mubai, dewa emosi menegaskan kalau alangkah baiknya dewa perang tidak mengganggu dirinya. Namun Dai Mubai malahan balik marah karena berani-beraninya Yu Hao menggertak leluhurnya. Di saat yang bersamaan, sosok perempuan yang nampak berusia 20 tahunan keluar dan menghampiri mereka bertiga. Ya, itu adalah dewa kecepatan, dewa kelas 2 sekaligus istri Dai Mubai. Dan di sini terungkaplah kalau ternyata Dai Yu Hao adalah keturunan dari Dai Mubai dan istrinya. Namun jarak antara mereka sudah mencapai kisaran 10.000 tahun lebih. Maka dari itu banyak yang menyimpulkan kalau Dai Mubai adalah leluhur Dai Yu Hao, dan itu tidak salah, tapi kurang tepat. Tepat ketika keluarga dewa tersebut sedang ngumpul, kedua orang tua Yu Hao mendekati dan memberi hormat kepada sepasang dewa kelas 2 tersebut. Melihat orang tuanya tiba-tiba datang, Yu Hao pun bergegas membantu ayahnya, sementara Wutong tampak memeluk ibu mertuanya. Karena sedang bersama, Dai Mubai menegaskan hal yang selama ini sudah lama ingin dia katakan, kalau mereka harus memanggil nama dengan nama asli saja. Sesama keluarga jangan terlalu sungkan. Namun Yu Hao menjawab dengan lantang, jika memanggil langsung dengan nama, maka jelas dia punya rasa tidak enak dengan orang yang lebih tua. Dijelaskan kalau Yu Hao memiliki status dewa yang paling tinggi di antara mereka. Namun jika di dalam keluarga, Yu Hao malah menjadi paling rendah. Yang hal itu dibuktikan dengan Yu Hao yang selalu dibuli Mubai. Meskipun begitu, keluarga dewa ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Mereka selalu berbagi tugas jika melakukan sesuatu, seperti contoh Yu Hao yang bertugas masak-masak, Wutong tukang bersih-bersih, sementara yang lainnya tugasnya makan saja. Tepat ketika Yu Hao ingin masak itulah tiba-tiba terdengar suara tajam dari arah langit. Ada 4 cahaya terang yang muncul perlahan di area perumahan ini. Suara tersebut semakin mendekat. Jangan masak dulu, ikutlah dengan kami. Mendengar akan hal itu, sontak mereka menunjukkan ekspresi yang sangat heran. Mereka sudah bertahun-tahun di alam dewa, namun baru kali ini mereka menghadapi situasi seperti ini. Ya, meskipun di alam dewa juga ada perselisihan, tapi itu sangat jarang terjadi. Bahkan jika ada perselisihan besar antara dewa pun, biasanya mereka akan melaporkan langsung ke komite alam dewa supaya cepat diselesaikan. Tak lama, keempat sosok tersebut mulai mendekat dari arah yang berlawanan dan masing-masing memancarkan nafas yang berbeda. Menyadari akan hal itu, dewa emosi langsung bergegas keluar dan melindungi kedua orang tuanya yang memang tidak mungkin bisa bertarung melawan para dewa. Pun dengan Dewi Kupu-Kupu, Dewi Kecepatan, dan Dewa Perang, mereka nampak membuat formasi untuk melindungi antara satu dengan yang lainnya. Dewa emosi pun berteriak dengan suara tegas, "Siapa kalian?" Dan pada saat yang sama, cincin dewanya naik dengan perlahan. Nafasnya menjadi aneh. Ini adalah aura menakutkan dari Yu Hao, membuat langit-langit yang awalnya cerah seketika menjadi redup dan bergetar. Dan ya, Dewa Perang pun akhirnya menyadari kalau keempat sosok tersebut adalah dewa tingkat 1 bawahan dewa kehancuran. Entah apa yang mereka rencanakan, namun intinya Dai Mubai dan yang lainnya harus tetap waspada. Sebagai dewa yang paling berpengalaman di antara dewa yang lainnya, Dai Mubai bisa mengetahui siapa saja dewa kelas 1 itu. Ada dewa kerakusan yang sebelumnya sudah menangkap Oscar dan Rongrong. Ada dewa pemalas yang memiliki tampilan gemuk besar. Sesuai dengan namanya, dia adalah dewa yang sangat pemalas, yang hal itu dibuktikan saat dia selalu membawa kursi roda dimanapun ia berada. Mungkin dia juga malas berdiri, sehingga bisa disimpulkan jika Anda yang ada di rumah merasa paling mager di dunia, maka ketahuilah kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dewa pemalas. Selanjutnya ada dewa kecemburuan yang berpenampilan, mohon maaf, agak sensitif dikit, sehingga alangkah baiknya saya tidak mengatakannya. Pada intinya, dewa kecemburuan selalu cemburu melihat penampilan dewa lainnya. Dan yang terakhir ada dewa sombong yang memiliki tampilan cukup tampan di antara teman dia yang lainnya.
dirinya. Sesuai dengan namanya, dia adalah dewa yang sangat sombong. Daimubai pun bertanya dengan dingin kalau dirinya tidak pernah menyinggung dewa manapun. Jadi, kenapa 4 dewa tersebut datang ke keluarganya? Mendengar pertanyaan tersebut, Dewa Rakus menjelaskan kalau mereka memang tidak memiliki masalah dengan dewa manapun. Namun, Daimubai adalah sahabat Tangsan. Terlebih, di sini ada anak dan menantu Tangsan. Jadi, siapa saja yang dekat dengan Tangsan, maka akan bermusuhan dengan mereka. Seketika Tang Wutong marah besar saat mendengar penjelasan Dewa Kerakusan. Dia pun membentangkan sayap kupu-kupu emasnya dan bersiap baku hantam. Melihat akan hal itu, Dewa Sombong sama sekali tidak gentar. Bukan tanpa alasan, di antara mereka hanya ada satu dewa kelas 1, sementara yang lainnya hanya dewa kelas 2, yang jika saja keempat dewa tersebut datang secara bersamaan bertarung melawannya, maka dia sangat yakin bisa menang. Menyadari akan hal itu, Dewa Perang nampak tidak bersemangat seolah memiliki firasat pasti kalah. Dia yakin saat keempat dewa tersebut datang ke sini, pasti mereka sudah memiliki rencana yang matang. Sebelum itu, Zuzu King bertanya jika Dewa Kehancuran ingin memulai perang, apakah dia tidak takut akan hukuman? Dewa Sombong menjawab dengan sombong kalau itu tergantung siapa yang memegang kendali hukum. Waduh, makin panas cuy. Meskipun belum baku hantam, tapi dialog mereka sangat memancing emosi kalau baca secara langsung ya. Kalau mendengarkan penjelasan saya, ya gitulah, kurang greget. Oh ya, BTW semua dialognya saya ambil dari novel ya. Ini hanya foto dari manhwa. Soalnya kalau dialognya diambil dari manhwanya, itu kacau parah cuy. Intinya ya berubah drastis lah. Oke lah, saya Warun pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.